Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 122 sampai 127. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, sanudkhiluhum, nanti akan kami masukkan mereka jannatin, surga tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawah-bawahnya, dari sekelilingnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina, mereka adalah orang-orang yang kekal, biha, di dalam surga, abadan, selama-lamanya. Wa'dallah haqqan, janji Allah itu benar, pasti ditepati. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih jujur dari Allah ucapannya, firmannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 122 ini menjelaskan kepada kita, inilah janji Allah. Janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti. Siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini dua hal yang selalu kita membaca Al-Quran itu selalu dikaitkan. Iman, amal soleh, sholat, zakat, gitu kan ya, selalu dikaitkan. Iman itu apa sih? Yakin, tasdiqun bil qalbi, ya, membenarkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dibuktikan dengan amal. Buktinya iman itu ya amal. Wa arkanul bil jawarih, minum buat yang kawin. Ya, iman dan amal saleh. Maaf, bercanda. Iman dan amal soleh. Jadi bukti iman adalah amal soleh. Ada orang beramal soleh tapi tidak beriman, gak bakal diterima. Amal soleh itu amal berbuat baik, ya, tapi harus iman. Contoh misalnya, ada orang beramal soleh tapi nggak beriman, ada nggak? Ada. Orang kafir itu, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, pokoknya selain orang yang beragama Islam, dia infak, dia ikut kerja bakti, dia baik sama kita, tapi karena nggak ada imannya, dia tidak akan masuk surga. Ya, imannya saja tanpa amal soleh, buktinya apa iman? Padahal iman itu adalah dibuktikan dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Semua kebaikan yang diperintahkan Allah itu amal soleh. Ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu peluang amal soleh itu ada. Semuanya amal soleh. Apa ciri amal soleh? NCT, niat, cara, tujuan. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu amal soleh. Makan, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu jadi amal soleh. Minum, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, yang Rasulullah contohkan, bismillah sebelum minum, setelah minum alhamdulillah, 3 kali minimal. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Begitu Pak, itu cirinya begitu, 3 kali ganjil. Jangan plok, itu bukan amal soleh namanya. Minumnya sambil berdiri, itu enggak amal soleh. Minum itu harus duduk. Makanya kalau Bapak hadir nih hajatan, ya, orang pernikahan, kemudian nggak ada bangku, karena di hotel, karena di mana, di gedung gitu kan, nggak ada bangku, makannya sambil jalan, minumnya sambil jalan, sambil berdiri. Lebih baik, saya pernah pengalaman begitu Pak, saya menghindar tuh, pada jalan ini, pada berdiri nih, langsung saya cari tempat di belakang aja kita makan minumnya, ya kan? Itu rata-rata di gedung-gedung begitu Pak. Nah, itu bukan amal soleh namanya. Walaupun itu makannya
benar, tapi kalau caranya tidak benar bukan amal soleh. Tidur jadi amal soleh, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah yang dicontohkan Rasulullah, dan tujuan mencari Allah. Tidur jadi amal soleh. Ya, seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali jadi amal soleh. Hubungan suami istri jadi amal soleh. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, mencari ridha Allah, amal soleh. Tuh, makanya malam Jumat sunnah, setiap malam wajib. Ya, pengantin baru maksudnya pengantin baru. Kenapa? Amal soleh. Jadi amal soleh itu nggak jauh di mana-mana, di rumah amal soleh. Ya, maaf yang bujangan ya. Yang bujangan amal soleh gampang, menuntut ilmu, belajar, amal soleh. Ya, tuh. Nah, itu amal. Jadi amal soleh itu adalah seluruh aktivitas 3 NCT, niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu amal soleh. Paham ya? Nah, itu amal soleh, itu gampang. Nah, apa janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Sanudkhilum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kelak nanti akan kami Allah masukkan mereka yang beriman beramal soleh jannatin, surga, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya. Nah, ini bukannya di bawah, yang dimaksud tahtiha itu bisa sekelilingnya, bawah dan sekeliling al-anhar, sungai-sungai. Apa sungai apa? Sungai madu, sungai susu, sungai arak, minuman keras, sungai sirup, apapun yang kita inginkan ada. Kita mau madu, ada di bawah rumah kita. Kita pengen minuman keras, Pak Homer, itu di sono halal bagi orang yang tidak pernah merasakan minuman keras di dunia, whisky, brandy, apalagi itu, narkoba lah, macam-macam tuh. Nanti di surga itu Pak, minuman kerasnya berkali-kali lipat nikmatnya dibandingkan minuman keras di dunia bagi orang yang masuk surga. Mudah-mudahan kita merasakan apa sih minuman keras di sana enaknya. Enaknya luar biasa, tidak memabukkan Pak, di akhirat di surga. Loh, apalagi ya, sungai susu. Wah, pengen minum susu, ada susu yang murni, susu ya, yang murni maksudnya ya. Ya kan, susu, air susu ibu ya, murni kan ya. Ada yang nanya, Ustaz, anaknya susu, bapaknya ikut nyusu, boleh nggak? Boleh. Yang penting air susu istrinya sendiri. Itu masalahnya, air susu orang lain nggak boleh itu ya. Ada yang nanya begitu, apa hukumnya? Nah, dia kan jadi anak susuan. Ya bukan, kalau istri sendiri mah bukan anak susuan. Anak susuan bukan anaknya. Kan kalau anak kita nyusunya sampai hanya 2 tahun kan. Kalau bapaknya anak-anak minum susunya berapa? Seumur hidup. Seumur hidup. Cuma masalahnya udah nggak ada susunya. Ya, apalagi air apalagi susu, kopi, ada kopi, apalagi creamer, macam-macam air ada. Makanya tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Coba indahnya Al-Qur'an, kalimatnya itu khalidin dan abada, berarti menunjukkan benar-benar selama-lamanya. Jadi setelah kita masuk surga, apa enggak ada lagi kehidupan. Jadi kalau kita di surga tuh enggak sholat lagi, enggak ibadah lagi, enggak puasa lagi, enggak baca Quran lagi, enggak, udah menikmati kenikmatan. Masa orang di surga beribadah lagi? Berat tuh, enggak mungkin. Sudah menikmati indahnya kenikmatan yang Allah berikan, dan itu selama-lamanya, enggak ada batasannya. Kalau kita enak di dunia, punya uang banyak, miliaran, triliunan, hanya paling sampai mati. Udah mati ya udah. Ya. Tapi kalau di akhirat nggak ada mati-matinya, nggak ada sakit-sakit, terus menerus nikmat, dan itu selama-lamanya. Iya. Wa'dallahi haqqan, dan janji Allah itu benar, pasti ditepati. Kalau Allah berjanji itu pasti. Makanya dalam doa selesai tahajud apa? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fina wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haq wa dukal haq wa qauluka haq wal jannatu haq wa nar haq. Apa maksudnya? Bahwa benar janji Allah itu benar pasti. Kalau janji nih yang sekarang nih
calon wali kota, calon gubernur, calon namanya kan. Janji dia, namanya janji mah gampang. Janji. Tapi kalau janji Allah itu pasti. Tapi kalau janji calon wali kota, calon gubernur enggak pasti, bisa ditepati, bisa enggak, tergantung orangnya. Soleh enggak? Iya. Iya, soleh apa enggak? Wallahu a'lam. Janji Allah pasti. Sebenarnya gampang Pak nguji calon wali kota gubernur soleh, sholat subuhnya di masjid enggak? Coba lihat dia. Sehari-harinya sholat subuhnya di masjid. Kalau di masjid dia beriman. Tapi kalau sholat subuhnya di rumah, jangan pilih itu Pak. Jangan pilih, cari. Nah dulu Pak Kiai Idris tuh kita pengen nguji, kita langsung ke rumah. Iya benar, jadi imamnya pisan lagi. Emang bener dia Pak. Jadi orang mukmin, orang soleh. Makanya tuh yang calon wali kota, calon gubernur cari yang begitu tuh, yang sholat subuhnya di masjid. Kalau sholat subuhnya belum di masjid, belum soleh berarti. Jadi pemimpin kita tuh Pak, ya sampai hari ini belum ada yang kuat ibadahnya, belum ada, belum. Ya nanti insya Allah nanti ada, ya. Insya Allah. Seperti dulu almarhum pemimpin Libya itu Muammar Gaddafi itu, Allah, betul hebat banget tuh. Alhamdulillah saya pernah berjumpa langsung ketika undangan maulid. Jadi beliau itu kalau maulid Pak undang seluruh ulama di dunia. Alhamdulillah dapat giliran Majelis Az-Zikra diundang. Giliran kan ketemu sama beliau. Hebatnya nih, imam sholat beliau, sambutan kepala negara beliau, tausiah maulid beliau. Jadi semuanya tuh. Udah begitu kita semua ulama Pak dari seluruh dunia itu dibanggakan, dimuliakan. Ya hotel bintang 5. Makan masya Allah itu makanan aduh asal mau makan, minuman asal mau minum. Pulang Pak, alhamdulillah dapat dolar, dapat US dollar. Berapa waktu itu? Lumayan lah, alhamdulillah, masya Allah. Dibanjakan kita soleh. Tuh Muammar Gaddafi itu waktu dia jadi presiden, ya Pak, itu ulama di Afrika yang belum haji dihajikan semuanya, jadi ribuan ulama, kiai-kiai, ustadz kampung itu semuanya haji melalui beliau. Sekolah gratis, mau di mana sampai S3 sampai doktor silakan di negara manapun dibiayai. Itu masya Allah. Setelah itulah Amerika kan jahat kan, ya kan, digulingkan kan. Sekarang hancur-hancuran Libya. Setelah beliau sudah dibunuh kan dengan sangat kejamnya, masya Allah. Itu Masjid Az-Zikra itu kan dulu namanya masjid apa? Masjid Muammar Gaddafi, dirubah menjadi Masjid Az-Zikra karena seluruh bangunannya dari beliau, seluruh bangunan tanahnya memang dari Az-Zikra, tapi kalau bangunannya dari Muammar Gaddafi dirubah jadi Masjid Az-Zikra karena khawatir kan, waduh takut teroris kan. Padahal bukan, yang teroris itu ya Amerika kan, Pak. Nah itulah, jadi kita tuh kayak begitu pemimpin tuh, dia bicara di PBB Pak, teksnya dibuang kayak Bung Karno ya, udah pakai teks, sudah nggak pakai teks lagi, langsung ngomong apa adanya. Wah itulah presiden tuh yang dibanggakan di dunia itu, di antaranya Muammar Gaddafi itu ya. Almarhum Saddam Hussein juga begitu kan. Saddam Hussein itu luar biasa Saddam Hussein ya. Tapi digantung air kan. Itulah jahatnya Amerika. Jadi biang keroknya siapa? Yahudi Pak. Itu yang sekarang Israel kan. Yahudi kecil nama Israel, Yahudi besar namanya Amerika itu. Nah kembali lagi, orang yang berjanji itu belum tentu, kalau janji Allah itu pasti. Waman asminallahu qila, makanya sampai Allah mengatakan siapa sih yang paling benar janjinya kecuali Allah? Gak ada yang paling benar janji kecuali hanya Allah. Ucapan itu pasti. Jadi kalau kita baca Al-Quran, yakin ini pasti kejadian Pak, karena itu bagian daripada iman. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran berarti kita bukan mukmin. Ayat 123. Laisa biamanikum, tidaklah didapat angan-angan kosong. Nah ini nih. Artinya orang yang berbuat baik dan ingin dapat pahala itu tidak dapatin kecuali dengan sungguh-sungguh dia taat. Jadi bukan angan-angan kosong. Angan kosong ini adalah tipu daya setan. Ya, angan-angan kosong itu contohnya sederhananya orang-orang yang main judi. Tahu main judi Pak ya? Menangnya bikin ketagihan ya. Ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Makanya nggak selesai-selesai orang main judi itu angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu wiridnya
seandainya, umpama, andai kata, jikalau, begitu tuh. Kalau kita kan wiridnya subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allahu akbar sholawat, angan-angan kosong. Ya artinya pahala dari Allah itu bukan angan-angan kosong. Pahala itu nanti dapetinnya di akhirat. Sekarang sih memang gak kerasa. Coba orang yang semalam tahajud, orang yang tidak tahajud sama aja kan. Orang yang hari ini sholat subuh berjamaah dengan enggak kerasa. Nanti di akhirat baru pahala dosa itu kerasa. Wala amani ahlil kitab, dan tidak pula dengan angan-angan kosong ahlul kitab. Artinya orang-orang yang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan agama-agama lain itu Pak tidak akan dapat pahala, tidak akan dapat surga. Walaupun dia baca sampai mulutnya berbusa dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes ayat segini, itu bukan buatan-buatan manusia, tidak, itu angan-angan kosong semua tuh. Nah sekarang Pak hati-hati Pak, orang sekarang pakaiannya kayak kiai, kayak ustadz, pakai peci, pakai gamis, pakai baju koko. Ujung-ujungnya dia adalah pendeta. Sekarang gampang ngomongnya, hebat banget tuh. Kita beramal, beriman, beramal soleh. Amal soleh itu dibuktikan dengan kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak. Waduh, ujung-ujungnya tuh. Nah itu ada Pak, videonya saya lihat ada tuh. Sekarang di Kalimantan Barat Pak, ada sebuah gereja bentuknya kayak masjid, persis kayak masjid. Lalu setiap kayak orang Kristen, kayak orang Islam gitu, ada ajannya. Ajannya pakai bahasa Arab. Cuma kalimatnya beda nanti. Bukan hayal sholat, bukan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad, bukan asyhadu Muhammad terus, tapi wa asyhadu Isa gitu. Itu ada tuh, ajannya ada. Jadi 5 kali diajanin kayak orang Islam. Itu ada di Kalimantan Barat. Masjidnya apa, gereja persis kayak masjid. Nah, itu Pak, masya Allah, itu kejadian sekarang. Saking ya begitulah Indonesia ini ya, saking tolerannya ya. Nah yang sekarang viral lagi tuh di Bandung lagi dibangun gereja. Mungkin bangun gereja mungkin udah susah ya, gereja gede itu Pak. Lalu itu ditutup jalan, jadi orang ini mau kemana-mana nggak bisa. Jadi jalanan ditembok Pak. Jadi kenapa? Karena kata lagi dibangun gereja, padahal itu jalan umum, jalan kayak jalan Jeniing misalnya, lagi jalan umum ditutup, ditembok. Itu viral tuh kan. Oh ini bisa rame nih ya. Dan itu dijagain sama preman-preman. Jadi orang kampung nggak bisa apa-apa. Itulah pentingnya politik dikuasai orang beriman. Kalau orang yang bukan beriman, orang munafik nguasain politik, ya udah, jadi nggak bisa apa-apa kita. Ya, nah itulah. Ya, jadi kita jangan a priori terhadap politik, kita harus berpolitik. Ya, tetapi politiknya yang santun begitu ya. Kembali lagi, jadi bukan angan-angan kosong pahala dari Allah. Pasti pahala itu Allah berikan kepada orang yang beriman, beramal soleh. May ya'mal su'an yuzabi, siapa orang yang mengerjakan perbuatan jahat maka akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Ya kan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau misalnya gini Pak nih, contoh sederhana, kita nih baru lagi jalan nih, lalu kepentok gitu, atau kita kepaduk, atau kita jadi di motor. Jangan salahin orang dulu, salahin kita. Mungkin ada salahnya kita. Paginya kita ngomelin bini misalnya kan, atau kita ribut sama bocah, sama anak, atau sama santri. Lu pas naik motor jatuh, sial nih, sial itu karena dosa Pak. Sial dalam masalah kemarin kita hari Kamis ya, belajar tafsir surah Yasin. Ini saya umumin Pak, bapak-bapak jamaah muslah itu yang mau ikut. Kalau di sini kan cuma Jumat subuh doang. Di Kolbon Salim itu 3 subuh, Senin, Rabu dan Kamis, kecuali Kamis pertama dan kedua. Senin, Rabu dan Kamis itu kita ngaji. Kalau Senin tafsir juz amma, kalau Rabu itu tafsir An-Naml, kalau Kamis itu tafsir surah Yasin. Nah dalam tafsir surah Yasin kan kita baca begini, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukiritum bal antum qaumum musrifun. Kesialan, musibah terjadi, bencana itu karena ulah kalian. Jadi kalau kita ada musibah, bencana di keluarga kita, coba periksa diri. Mungkin karena dosa kita waktu dulu masih muda gitu kan ya, waktu masih bujangan, waktu masih gadis, oh begini. Nah itu, jadi periksa hati. Jadi jangan nyalahin orang, jangan nyalahin anak. Mungkin karena dosa-dosa kita. Begitu saja.
Jadi kenapa? Kesialan itu Allah berikan karena dosa yang kita lakukan, ya kan? Pernah kan saya naik angkot dulu, karena dulu kan nggak punya motor, nggak punya mobil, kan naik angkot kemana-mana kan. Punya motor itu udah punya anak, Pak, udah punya anak, mau kuliah, mau sekolah, naik angkot kemana-mana. Nah kan kita buru-buru kan, waktu itu habis diomelin sama emak tuh, mau kuliah ya, mau minta duit gitu ya, naik angkot petak, sini masya Allah, lupa gitu, angkot itu kan pintunya pendek, kita buru-buru, masya Allah ini Pak, benjol, saking kenceng-kencengnya kita mau buru-buru naik angkot, pintunya itu kan, Allahu Akbar, itu sakitnya Pak, kita banyak orang di angkot itu, malu tapi ya sakit, aduh masya Allah, itu ngalamin tuh Pak, benjol, pernah nggak ngalamin begitu Pak? Nah itu karena dosa sama emak tuh, dia misalnya kan, nggak dikasih duit gitu buat apa gitu dulu pernah ya mana gitu lah, artinya baca diri, mengaca diri gitu, mengaca diri. Jadi Allah berfirman di ayat ini, siapa yang melakukan dosa kejahatan pasti akan dibalas sesuai dengan kejahatannya, pasti Allah balas Pak, harus ingat tuh, Allah balas. Kalau nggak kita mungkin anak kita, kalau nggak anak kita mungkin cucu kita, karena dosa itu memang begitu. Makanya hati-hati melakukan dosa. Nah, hati-hati. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira, dan tidak akan dia mendapatkan bagi dia selain Allah kecuali pelindung dan penolong. Makanya nanti di akhirat nggak ada yang melindunginya, nggak ada yang menolongnya. Makanya lebih baik sebenarnya siapa orang yang mengerjakan dosa dibalas di dunia itu lebih baik. Nanti di akhirat sudah enak. Makanya kenapa orang berzina dihukum cambuk, dirajam, orang yang mencuri dipotong tangannya, ya kan ya, kan begitu dalam Islam. Jadi kalau belum dilaksanakan itu nanti di akhirat Pak hukumannya jauh lebih berat. Tapi kalau sudah dilaksanakan hukum itu di akhirat udah nggak ada hukuman karena dia bertaubat, karena dia sudah dirajam, ya kan gitu. Makanya kalau di sana tuh di Mekah, di Madinah, orang mencuri kan dipotong tangan. Jadi kalau ada yang ngemis kita ngeliat orang pengemis nih, tangannya nggak ada tuh, dipotongnya bukan segini Pak, potongnya segini, ya kan? Itu dulu bekas pencopet, bekas pencuri. Coba tuh dipotong tangannya. Kalau di Indonesia bukan potong tangan Pak, potong tahanan, ya. Mencurinya triliunan, hukumannya cuma berapa bulan itu ya. Ya Allah, itulah Indonesia. Makanya ada namanya KUHP. Apa KUHP Pak? Karena uang habis perkara. Ya, jadi ujung-ujungnya duit. Ada fulus, mulus, ada fulus. Nah begitulah Indonesia hukumnya. Tapi masih ada yang soleh, polisi yang soleh masih ada, hakim yang soleh masih ada, jaksa yang soleh, pengacara yang soleh masih ada. Maka kita yakin kalau ada yang soleh, insya Allah hukum gak bisa dibeli. Ya, tapi jarang yang soleh itu. Bisa dihitung dengan jari, ya kan? Masih bisa dihitung, tapi insya Allah masih ada, kita yakin. Ayat 124, wa may ya'mal minas solihat, siapa orang yang beramal soleh, min jakarin, baik laki-laki, au unsa atau wanita, wa mu'minun, dan dia orang beriman, faulaika, mereka itulah, yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna nakira, dan tidak akan dizolimi sedikit pun. Maksudnya tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun tuh. Masya Allah. Nih harus yakin Pak, mau beriman laki-laki, beramal soleh laki-laki atau perempuan sama saja. Orang laki-laki beriman beramal soleh, orang perempuan beriman beramal soleh, ya, dan dia masuk surga dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Tidak dikurangi Pak. Ya kan, sedikit pun pahalanya. Kita infak 1.000 rupiah ikhlas karena Allah, pahalanya bisa jadi lebih besar dari infak yang 1 miliar, tapi karena manusia gitu. Makanya lebih baik Bapak infak 1 juta ikhlas daripada 1.000 nggak ikhlas. Maksudnya banyak dan ikhlas. Jadi kebaikan itu akan dibalas. Ya, misalnya nih suaminya soleh, istrinya nggak soleh. Istrinya soleh, suaminya nggak soleh. Nah itu Pak, kalau suami istri yang berdosa, ya, ini istri melakukan dosa, dosanya untuk dirinya dan suaminya, ya.
Ya, sedangkan suaminya beramal soleh untuk dirinya sendiri. Kenapa? Seperti begini. Kalau perempuan istri cari duit untuk dirinya sendiri, tapi kalau suami cari duit untuk dirinya dan istrinya. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Iya, emang benar begitu. Emang begitu. Kenapa? Karena hak waris, bagian waris, kalau kita meninggal, laki-laki anak kita dapat berapa bagian? 2 bagian. Kalau perempuan 1 bagian. Karena itulah dia nanti punya suami, misal dia bekerja, dia dapat 1 bagian, suaminya dapat 2 bagian. Itulah adilnya Islam. Adil di situ. Jadi orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dibalas dengan surga, sama saja. Dan Allah tidak menzolimi sedikit pun, tidak menzolimi sedikit pun. Makanya lebih berat jadi laki-laki jadi suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istri. Ya, jadi kalau seorang istri misalnya maaf nih, buka auratnya terbuka. Yang dosa bukan istrinya doang, tapi suaminya ikut dosa. Istrinya bigos, tahu bigos Pak? Biang gosip, kemana-mana ngomongin aib orang lain. Itu yang dosa bukan istrinya saja, tapi suaminya ikut dosa. Kenapa? Karena suaminya nggak bisa mendidiknya. Makanya pentingnya punya istri yang solehah, walaupun cantik, kaya, keturunan baik nggak apa-apa. Punya istri solehah, cantik banget, kaya, keturunan baik nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Kalau ada, dicari ya. Ya Allah, seperti siapa? Khadijah. Khadijah itu cantik, solehah, kaya, keturunannya bagus banget. Makanya Rasulullah umur 25 tahun pun pengen menjadikan Khadijah sebagai istrinya. Dan 25 tahun Rasulullah punya 1 istri, yaitu dengan Khadijah binti Khuwailid. Saking sayangnya itu Rasulullah itu sering menceritakan kebaikan Khadijah. Ya, wanita yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah, istri beliau. Jadi wanita yang pertama. Jadi kalau seluruh dunia nih, ya umat Rasulullah yang perempuannya masuk surga itu harus kulunun kepada Khadijah, karena dia yang pertama. Jadi pahala yang paling besar wanita di dunia, ya maksudnya umat Rasulullah adalah Khadijah. Cantik, kaya, keturunannya keturunan Quraisy, hebat, pinter, itu Khadijah binti Khuwailid, masya Allah. Makanya Rasulullah tuh sampai 25 tahun nikah dengan beliau dan gak kawin lagi. Tapi setelah menikah beliau sempat jadi duda. Dudanya Rasulullah tuh hanya 1 tahun. Ya jangan lama-lama kalau jadi duda, 1 tahun aja. Setelah itu nikah, cari yang paling cantik, yang paling solihah, yang paling kaya, yang paling hebat. Aduh, susah Ustaz. Insya Allah. Kemudian ayat 125. Wa man asru dinan mimman azawajulillah wa mamusin wa tamilat ibrahimifa wa tahajallahu ibrahima khalila. Siapa orang ahsan, berbuat baik. Ahsan itu lebih daripada hasan. Kalau hasan baik, ahsan terbaik, lebih baik. Dinan dalam hal agama. Mimman aslam dari apa orang yang menyerahkan, ikhlas, aslam, masuk Islam. Wajulillah dengan amal ibadahnya hanya karena Allah. Wa muhsinun, dan dia adalah orang yang terbaik yang selalu berbuat baik. Muhsin, selalu berbuat baik. Wattaba millata Ibrahim, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim Hanifah yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak, setiap saat selalu muhsin, selalu berbuat baik. Nabi Ibrahim. Makanya kita selalu membaca sholawat Ibrahimiyah dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya disebut bapaknya para nabi. Agama Islam itu mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tata cara haji semuanya dari Nabi Ibrahim, dari istrinya, dari Ismail anaknya. Kemudian kurban dari Nabi Ibrahim, hitan dari Nabi Ibrahim, ya, tawaf, sa'i, melempar jumrah, semuanya tuh Nabi Ibrahim tuh. Makanya millata Ibrahimah Hanifah, agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang lurus. Kenapa Hanifah? Sebab ada aturan Nabi Ibrahim itu diselewengkan. Siapa dia?
dari keturunan Bani Israel. Itu kan dari Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya anak namanya terus sampai ke Nabi Musa. Dari Nabi Musa Bani Israel. Itulah yang tidak lurus. Dari Nabi Israel nanti Nabi Isa. Nabi Isa apa? Kristen Nasrani, itu juga tidak lurus. Makanya kalimatnya Hanifah, yang lurus. Apa yang lurus? Yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ismail inilah yang lurus agamanya. Atau Ishak juga lurus, cuma diselewengkan oleh umatnya. Umatnya Nabi Musa namanya Yahudi, umatnya Nabi Isa namanya Nasrani atau Kristen. Itu yang enggak lurus. Kalau yang lurus, ya dia pasti seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattahadallahu Ibrahimillah, dan Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai khalilah. Apa khalilah? Kekasih Allah. Khalilah. Bayangin Allah punya kekasih namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kekasih Allah? Pertama Pak, beliau itu ibadahnya luar biasa. Ya kan? Ya, beliau itu mempertaruhkan segala-galanya. Beliau memilih mencari Allah, ya, dulu mencari Tuhan tuh dari benda-benda, apa namanya, bulan, bintang, matahari, akhirnya ketemu Allah. Kemudian diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Ayahnya bikin patung, lalu dia dibakar hidup-hidup. Terus makanya disebut yang kedua. Kenapa disebut Khalilullah? Nabi Ibrahim itu Pak, kalau makan nggak mau sendiri, dia selalu nyari orang. Sampai kalau nggak ada di rumahnya, nggak ada tamu, dia nyari orang supaya makan sama dia. Bukan ini, jadi istilahnya apa namanya, tukang apa namanya, tukang traktir gitu. Kalau kita tukang traktir, dia nggak mau makan sendiri tuh, nyari orang, istrinya atau anaknya atau keluarganya atau orang lain supaya makan tuh bareng. Itu yang disebut kekasih Allah. Jadi kalau kita makan sendiri berarti egois. Tapi kalau kita sih orang kita itu kalau kita lagi makan ada orang lewat, mampir. Padahal cuma ngomong doang ya. Ya, mampir. Nah, yang ayat berikutnya 126. Walillahi ma fis samawati wa fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Yang di langit milik Allah, yang di bumi milik Allah. Semuanya milik Allah. Ya, yang di bumi di langit milik Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu muhita, maha menguasai. Jadi Allah menguasai segala sesuatu di langit dan di bumi. Makanya Pak, kenapa doanya Nabi Ibrahim ketika ditawarin dibakar hidup-hidup oleh angin, oleh jin, oleh malaikat, udahlah saya ini akan malaikat yang bisa menurunkan hujan. Udahlah, pasti akan seturunkan hujan, kamu tidak akan kebakaran. Nggak mau, dia menolak semua. Kau kan makhluk sama dengan saya makhluk Allah. Dia berkata begini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa, cukuplah Allah pelindungku, penyelamatku, hanya Allah. Makanya Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan selamat. Ya, jadi Allah itu yang penguasa langit dan bumi. Makanya doa tawakal ini harus sering kita baca Pak, dimanapun kita berada. Kita mau berangkat tadi diajarkan oleh Rasulullah kan, saya mengulang lagi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Keluar rumah walaupun hanya ke mushola, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Pokoknya setiap keluar rumah jangan lupa doa itu, ya, karena serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 127, wa yastabtuna fin nisa. Ini masalah fikih nih Pak. Kalau tadi masalah akidah, masalah amal soleh, dan ini tentang masalah fikih yang berkaitan dengan masalah perempuan, ya, wanita. Makanya kan surah An-Nisa, mereka meminta fatwa kepadamu ya Muhammad tentang wanita. Jadi ada dulu di zaman Rasulullah SAW orang minta masalah wanita ini gimana keadaan wanita ini. Apa masalahnya? Qulillahu yuftikum bihinna. Katakanlah olehmu ya Muhammad, Allah lah yang memberikan fatwa. Jadi Allah yang memutuskan masalah tentang wanita. Jadi Rasulullah itu tidak akan menjawab kecuali Allah yang menjawab.
Jadi ini orang minta nih, datang ibu-ibu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kami ini wanita nih, kami pengen minta fatwa. Apa jawaban Allah? Qulillahu yubtikum fihinna. Katakanlah ya Muhammad, Allah yang berikan fatwa, bukan Nabi Muhammad. Jadi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu. Masalahnya apa? Wa ma yusla alaikum fil kitabi yataman nisa allati la tu'tuhunna ma kutiba lahunna wa tarqabuna an tankihunna wal mustadmi minal wildan, yaitu masalah apa-apa yang dibacakan atas kalian di dalam Al-Qur'an fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim dari perempuan. Jadi masalah anak yatim perempuan. Nih, bapaknya meninggal dunia, punya anak perempuan. Nah, bagaimana nih? Ya, allati la tu'tuhunna, yang kalian tidak memberikan, ma kutiba lahunna, apa yang diwajibkan untuk kalian. Maksudnya tentang masalah mas kawin dan warisan. Nih kan, jadi perempuan waktu itu protes nih, kami memang anak yatim Rasulullah, kami kalau dinikahin kok nggak dapat mas kawin, kami tuh nggak dapat harta warisan, gimana nih? Zaman jahiliyah begitu Pak. Zaman jahiliyah kalau perempuan tidak dapat harta warisan sekecil pun nggak dapat. Kemudian kalau dia dinikahin nih, misalnya kita nikah sama janda, bapaknya nggak ada, yatim, atau masih gadis tapi anak yatim, itu orang-orang jahiliyah kalau nikah dia nggak pakai mas kawin, langsung aja saya terima nikahnya langsung, begitu aja, nggak pakai mas kawin. Nanya kan, protes nih ibu-ibu nih, perempuan pada protes nanya. Apa jawaban Al-Quran? Ya, watarqabuna antankihuhunna wal mustafil wildan, dan kalian para wali, kalian untuk menikah mereka dan kepada orang-orang remah dari anak-anak mereka, antakumul lil yatama, agar kalian mengurus anak yatim bil qisti, dengan adil. Tuh kan, maka Allah menyatakan antakumu lil yatama bil qis, uruslah wanita-wanita yang yatim tadi dengan adil. Artinya tetap walaupun dia wanita tetap dapat harta warisan, tapi dapatnya separuh Pak. Jadi kalau misalnya punya uang 2 miliar misalnya ya, jadi laki-laki berapa? 2 bagian. Kalau misalnya 3 miliar lah, laki-laki, anak laki-laki dapat 2 miliar, kalau perempuan dapat 1 miliar, separuhnya. Tetap dapat tapi separuh gitu. Oh, nggak adil tuh Islam. Itu adilnya di situ Pak. Kenapa? Karena wanita nanti punya suami, suaminya kan dapat 2, gitu kan? Ya dapat 1. Jadi bagian laki-laki 2, perempuan 1 bil qisti. Dan juga wajib mendapatkan hak mahar, mas kawin. Jadi walaupun dia anak yatim, kalau kita menikahi anak yatim tetap wajib memberikan mas kawin. Mas kawin berapa? Nggak ada ukuran, sesuai kemampuan. Ya, Rasulullah mas kawinnya 5 miliar Pak ketika menikahi Khadijah. Ada di sini kampung Parung Kulon di Dumek, ketika menikah mas kawinnya 5 miliar. Ada nggak? Nah, boro-boro. Jadi Rasulullah tuh kaya banget waktu bujangannya kaya, tapi ketika masa tuanya miskin banget. Kenapa miskin? Karena hartanya untuk umat, untuk dakwah, untuk anak yatim, untuk fuqara, untuk masakin. Aneh kan? Kalau pejabat sekarang belum berjabat miskin, kalau udah jadi pejabat kaya. Beda, Rasulullah masih bujangan ya, kaya raya. Udah jadi pejabat, udah jadi presiden, miskin. Bahkan 3 hari nggak makan. Ketika sholat berjamaah, Umar bin Khattab nggak husu, ngomong kepada sahabat, berdiri selesai sholat, hai sahabat-sahabat, mana ada orang nih saya hari ini sholat nggak husu. Dia terus terang, kenapa nggak husu? Saya mendengar ada suara perut keloncongan gitu, perut yang beruk-beruk gitu. Jadi saya tuh nggak husu nih. Siapa? Coba sahabat nggak ada yang ngomong. Akhirnya Rasulullah ngomong, hai Umar, alhamdulillah 3 hari ini nggak ada makanan di rumah saya. Nangis Umar dan seluruh sahabat nangis. Hai sahabat-sahabatku, pemimpin kita nih, presiden kita, dunia akhirat. Coba lihat raja-raja Persia Romawi makan dengan berlimpah-limpah, bahkan lebih. Bahkan di negeri Koroha anaknya naik jet kemana-mana. Ya Allah, uangnya miliaran triliun. Ini pemimpin kita Rasulullah SAW nggak makan 3 hari. Bayangkan 3 hari nggak makan. Presiden, pemimpin dunia akhir nggak makan 3 hari. Padahal dulunya kaya banget kan. Jadi kalau lihat Rasulullah itu kaya sekali ketika muda, sedang sederhana ketika dewasa, miskin sekali ketika tua. Begitu lihatnya. Jangan tuanya doang, ya, jangan miskinnya doang.
jadi kaya tuh. Kenapa kaya? Karena bisnisnya luar biasa, karena jujurnya dalam berbisnis. Kembali lagi, jadi harus adil. Anak yatim tetap dapat harta warisan, tetap dapat mas kawin ketika menikahinya. Wa ma taqul min khairin fa innallaha kana bi alima. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Jangan sampai menzolimi anak yatim. Karena dulu zaman jahiliyah itu anak yatim itu nggak ada harganya. Perempuan, maksud anak yatim perempuan tidak ada harganya. Tapi setelah Al-Quran ini turun, akhirnya anak yatim itu sama. Mau anak yatim, mau anak biasa, kalau menikahinya harus dikasih mas kawin, kalau meninggal dikasih harta warisan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat pahami dan kita dapat menerjemahkan dalam kesadaran kita. Jamaah rahimakum